Halo sahabat ruang kripto, hari ini kita akan sedikit membahas tentang NFT. Nah, di saat kondisi Bitcoin terus melemah sejak harga tertinggi di sekitar 69k US dollar, hingga video ini dibuat, tercatat Bitcoin sudah melemah hingga 70%. Hal ini membuat banyak outflow money atau uang keluar dari exchanger. Banyak orang yang awalnya aktif melakukan trading, saat ini memulai untuk mulai vakum atau meninggalkan trading untuk sementara waktu. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari kripto? Sebenarnya kripto ini merupakan salah satu instrumen yang cukup unik, di mana kita masih sangat memungkinkan untuk mencari keuntungan tanpa trading atau investasi. Tentu saja, kita sudah familiar dengan istilah mining, airdrop hunting, dan lain-lain. Dua hal tersebut dulunya adalah alternatif kita dalam mendapatkan keuntungan selain trading dan investasi. Hal ini tentu tidak kita temukan pada jenis investasi konvensional. Nah, yang menarik lagi adalah munculnya istilah baru di dunia kripto, yaitu NFT. NFT adalah non-fungible token, atau disebut dengan aset digital yang bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. NFT meliputi berbagai bidang seperti karya seni, video klip, musik, dan lain sebagainya. Nah, kini telah berkembang pesat dan sudah mulai memasuki ke dunia gaming, teman-teman. Baru-baru ini tim kami mengadakan sebuah riset, di mana di saat bersamaan ketika market melemah, tren orang terhadap pencarian kata trading di kripto mulai menurun. Namun, ternyata pencarian keyword research untuk kata kunci game NFT mulai meningkat. Artinya, ada sebagian orang yang memilih untuk exit dari trading dan mereka mulai melirik ke game NFT. Menarik bukan? Apa sih sebenarnya game NFT? Jadi, simpelnya game NFT itu mirip seperti game lain pada umumnya. Buat yang kalian demen main game pasti familiar ya. Saat ini game pada umumnya biasanya memiliki in-game currency, yakni semacam poin yang bisa kita kumpulkan dalam bermain game. Anggap aja kita lagi main Mobile Legends. Kita pasti bisa ngumpulin in-game currency berupa diamond atau emblem dan koin dan lainnya. Contoh lain, buat pecinta game MMORPG, kalian juga pasti tahu dong ya kalau di game itu kalian akan selalu dapat aktivitas ngumpulin poin atau mata uang in-game. Nah, yang membuat berbeda game NFT adalah nantinya poin atau mata uang game yang kalian kumpulkan itu bisa di-convert jadi semacam token. Dan token ini bisa ditukar menjadi koin. Tentunya koin ini bisa kalian jual di exchange. Oke, jika masih bingung, anggap aja seperti ini. Ketika kita main Mobile Legends dapat emblem atau dapat koin, nah alih-alih koin tersebut yang kalian gunakan buat beli skin atau beli hero, di game NFT ini kita bisa tukar koin ini dengan token melalui sebuah wallet. Ya, sesimpel itu. Nah, terus gimana cara cuan dari game NFT? Game NFT saat ini udah banyak banget jenisnya. Kita bisa lihat sendiri di situs playtoearn.net. Di situ ada database game NFT beserta koin dan token yang support ke game tersebut. Jadi, karena gamenya banyak, tentu cara cuannya berbeda-beda. Genre game yang berbeda juga membuat cara mencari cuannya berbeda. Tapi, saya coba jelaskan secara garis besarnya ya. Sebenarnya, game NFT itu berlaku seperti game pada umumnya, yakni kita mau kaya di game, kalian harus take effort waktu. Ya, buat yang pemain MMORPG udah pasti paham lah ya. Intinya, walaupun sesimpel kalian cuma main game tapi dapat uang, tetapi di sini kalian butuh effort. Dengan kata lain, semakin sering kita bermain game, even sampai no life, tentu pendapatan kita nantinya akan lebih besar biasanya. Mungkin di sini udah mulai mengerucut ya. Jika kalian memang pada dasarnya bukan tipikal gamer, mungkin agak sulit buat cari cuan dari game NFT karena akan mudah bosan. Lebih baik kalian memang pada dasarnya suka main game dan cari aja game dari game yang cocok dengan kita. Misal kita suka game action atau MMORPG. Karena nantinya kebanyakan game NFT itu menuntut kita buat take much effort di dalamnya. Lalu, di semua game NFT ini kita akan mengerjakan aktivitas mulai dari misi harian, bermain kompetitif dengan player lain, atau apapun itu yang ada di dalam sebuah game. Nah, aktivitas ini akan dibayar dengan sejumlah mata uang atau poin yang nantinya bisa kita ubah jadi kripto. Di sini, kalian butuh connect ke wallet kripto, sebut aja seperti MetaMask. Misalnya nanti di dalam game akan diberitahu prosedur connect ke wallet kripto. Proses ini akan selalu ada di semua game NFT. Tujuannya adalah untuk transfer in-game point kita menjadi token yang dapat dijual di exchange nantinya. Tergantung jenis jaringannya. Jadi setiap game NFT itu biasanya berjalan dalam sebuah jaringan tersendiri.
Contoh, ada game yang berjalan di jaringan WMX, maka in-game koinnya nanti ketika di-convert akan menggunakan wallet milik WMX atau wallet lain yang memiliki fitur untuk swap in-game-nya WMX. Baru setelah itu kita bisa jual WMX ke exchanger dan mendapat keuntungan. Jadi secara simpel agak mirip airdrop, di mana kita dapat koin secara cuma-cuma dengan melakukan aktivitas tertentu. Namun kali ini dibungkus dalam sebuah permainan game. Apakah semua game NFT bisa menghasilkan uang atau cuan? Nah, untuk ini jawabannya tergantung. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa saat ini mayoritas game NFT butuh effort dalam bermain agar mendapatkan cuan maksimal. Tetapi selain itu ada hal yang lain yang perlu diperhatikan dari sisi gameplaynya. Ada game NFT yang dibuat kompetitif, artinya ada persaingan antar pemain, seperti pada game MMORPG, di mana pemain dengan power yang lebih kuat akan bisa mendominasi game sehingga mereka mungkin mendapat cuan yang lebih banyak. Nah, untuk menjadi overpower di game itu, kadang ada beberapa game yang menyediakan fitur top up atau spending real cash. Jadi bisa jadi semi pay to win ya teman-teman. Tapi winnya di sini bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau cuan dan menutup biaya top up mereka. Tentu kalau ketemu game yang kayak gini agak susah buat free player buat bersaing mendapat cuan maksimal. Ya, satu hal lagi. Jadi, cari cuan di game NFT itu bisa dibilang kadang harus hit and run. Artinya, ketika kita main di dalam sebuah game yang baru rilis dan hype, secepatnya kita melakukan withdraw cuan kita. Karena biasanya ketika sebuah game rilis, ada kecenderungan hype game atau game sebelumnya akan berkurang. Nah, kalau udah berkurang biasanya harga token akan dump karena banyaknya pemain yang exit dan melakukan penjualan secara besar-besaran. Tentu alasannya karena mereka mau hijrah ke game yang lain. Jadi kita juga butuh update cepat mengenai info game NFT yang baru biar bisa jadi early player biar cuannya maksimal ya Sobat Ruang Kripto. Well, gimana Sobat Ruang Kripto? Gimana pilihan-pilihan untuk teman-teman selain investasi dan trading ataupun airdrop? Ada juga loh ternyata bidang lain yaitu game NFT yang bisa memberikan kita cuan. Teman-teman mau coba? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari YouTube Ruang Kripto. Terima kasih.